Siapkan dulu. Selamat pagi semua anak-anak. Duduk. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Coba pada hari ini yang tidak berangkat siapa? Ya. Nah. Anak 3 ya. Nah, pada hari ini nanti kita pelajarannya adalah PPKN. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau tanya kepada kamu. Semangat? Mana semangatmu? Yo, kami SD. Semangat. Oke. Nah, sekarang pelajaran apa? PPKN. PPKN kita akan membahas masalah tentang hak dan kewajiban. Hak dan hak dan kewajiban. Bukannya ya, siap ya? Anak-anak, kamu di rumah itu kadang-kadang punya ya, menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Ya kan? Ya. Di rumah kadang-kadang kamu itu bangun tidur. Ya, yuk kita sebelum kita nyanyikan itu apa pelajaran dimulai, mari kita nyanyi bersama-sama dengan lagu Bangun Tidur yuk. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah itu ya antaranya itu kalau kamu bangun pagi itu adalah bangun pagi terus kita mandi menggosok gigi itu adalah kewajiban atau hak. Di sini kita Pak Guru akan menjelaskan tentang hak. Apakah yang namanya hak dan apa yang namanya kewajiban? Hak itu adalah kamu juga sebagai manusia pasti punya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu kita sebagai anak sekolah juga punya hak dan kewajiban. Sekarang yang namanya hak itu apa sih? Siapa yang tahu? Hak adalah sesuatu yang harus bisa didapat atau dinikmati. Sesuatu yang harus didapat dan dinikmati. Nah itu adalah hak. Nah kenapa misalkan saja kamu itu telah menjalankan tugas. Nah, jalankan tugas apa saja, ya, itu kamu akan mendapatkan haknya. Kamu mendapat bayaran, kayak contohnya itu orang kerja di sawah jadi kuli, ya, otomatis itu kan setelah kerja di sawah, otomatis kita akan mendapatkan haknya yaitu bayaran, kan ya.
Nah, kamu di sekolahan juga punya hak. Kamu di sekolahan berangkat sekolah. Nah, kamu setelah di sekolahan punya hak. Haknya apa? Haknya adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Itu diantara contoh daripada hak. Terus yang namanya kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban itu yang sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena melaksanakan ini adalah kewajiban itu akan kamu tuh hanya sebagai apa akan bebas. Tapi kalau kamu tidak menjalankan kewajiban, otomatis kamu akan mendapatkan sanksi atau apa hukuman. Contoh, kamu di sekolahan atau di rumah. Kalau kamu di rumah tidak menjalankan kewajiban, contohnya apa? Kalau di rumah, kamu tidak mau membantu orang tua, ya kan ya? Kalau di rumah, nah otomatis kamu akan dimarahi orang tua tidak? Iya, karena itu kamu adalah salah. Karena kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kamu di sekolahan. Di sekolahan itu adalah kamu tidak mau upacara bendera. Ya kan ya? Jangan upacara bendera di sekolah itu adalah wajib tidak? Kewajiban. Kalau kamu tidak melaksanakan kewajiban akan dihukum oleh Pak Guru kan ya? Iya. Ya tidak. Nah inilah yang membedakan antara hak dan kewajiban. Jadi hak itu segala sesuatu yang didapat atau dinikmati, tapi kalau kewajiban sesuatu yang harus dikerjakan atau dijalankan. Bedanya hak, kalau hak itu kalau dikerjakan atau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya, mau dikerjakan mau tidak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau kewajiban harus dijalankan. Sebab kalau hak itu kalau dikerjakannya orang apa-apa, dikerjakannya oleh bagus, oleh dapat sesuatu yang didapat. Tapi kalau kewajiban bisa tidak bisa harus dilaksanakan. Nah, sekarang hak dan kewajiban bagi anak sekolah. Jadi di sini. Kewajiban anak di sekolah itu adalah hak, ada haknya, hak dan kewajiban sekolah. Hak di rumah sekolah. Jadi kamu sebagai seorang murid atau siswa itu punya hak dan kewajiban, yaitu hak di rumah dan di sekolah. Begitu juga sama, kewajiban juga sama. Kewajiban juga ada, di rumah ada, kan di sekolah juga ada. Jadi kewajiban dan hak itu adalah ada bedanya. Yang bedanya itu adalah kalau hak itu adalah bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan, nggak apa-apa, nggak dapat apa-apa. Kalau dikerjakan dapat sesuatu yang didapat. Tapi kalau kewajiban, kalau tidak dikerjakan akan mendapatkan hukuman. Kalau dikerjakan bebas tugasnya. Nah sekarang hak ada dua, yaitu hak anak sekolah itu sebagai seorang anak, itu ada dua, yaitu hak di rumah dan di sekolah. Jangan ditulis dulu nanti. Nah hak yang di rumah itu contohnya apa? Siapa yang bisa? Hak yang ada di rumah. Yo, siapa yang bisa? Hak di rumah. Apa? Membantu ibu itu termasuk kewajiban atau hak? Kewajiban. Ya yang rosa, yang keras suaranya. Ya. Nah, contoh hak di rumah itu adalah mendapat kasih sayang. Iya, kamu itu adalah di rumah itu pasti punya hak pada kasih sayang oleh orang tua. Orang tua dan bapak ibunya kamu itu kamu mendapat kasih sayangnya. Itu haknya kamu. Nah, adapun kalau tidak mau seperti itu nggak apa-apa kalau kamu tidak mau. Itu haknya kamu mendapat kasih sayang dari orang tua. Contohnya itu adalah hak di rumah. Terus mendapat pendidikan dari ayah dan ibu. Nah, sebabnya apa?
yang berkewajiban mendidik di rumah itu adalah ayah dan ibu. Rama, Wildan, ke sini. Kalau kamu itu tidak mau menerima pelajarannya keluar, nggak apa-apa. Ya. Jadi harus dengarkan Pak Guru penjelasannya. Kamu mendapat pendidikan di rumah itu dari orang tua dan ayah dan ibu. Itu kamu punya hak. Karena itu kalau di rumah kalau ada PR Pak Bu, jaluk ora bisa jaluk takon maring dibadakaken maring wong tua orang tua kamu. Kan ya? Nah, sekarang selain daripada itu hak di rumah itu kamu sebagai anak itu mendapatkan perlindungan. Kamu punya hak di sekolahan, di rumah itu adalah mendapat perlindungan dari ayah dan ibu serta anggota keluarga. Ya. Tuh, misalkan kamu dari ketakutan ada apa kamu itu harus mendapatkan perlindungan dari minta perlindungan pada ayah dan ibu atau anak keluarganya. Dan hak di rumah yang lainnya itu mendapat kesehatan. Seandainya kamu sakit karena di rumah ya otomatis minta diobati, diantarkan ke dokter atau puskesmas oleh ayah dan ibu atau keluarga, anggota keluarga yang lainnya. Ya kan ya? Nah, itu diantaranya. Terus hak di rumah yang lainnya adalah kesejahteraan. Jadi utama kesejahteraan itu apa? Kamu itu hidupnya itu nyaman, sejahtera. Ya? Otomatis kamu itu akan mendapatkan kesejahteraan apabila haknya kamu itu digunakan yang ada pada rumah. Nah, minta kesejahteraannya pada siapa? Ya, pada ayah dan ibu. Contohnya kamu itu mendapatkan makanan, pakaian. Itu kan yang memberikan siapa? Bapak atau ibu. Nah, terus mengembangkan diri, kamu bisa mendapat haknya minta bimbingan dari orang tua. Sedang bimbel, kalau kamu misalkan sekolahannya kurang mampu, maka kamu itu minta bimbel padahal itu minta diantarkan oleh orang tua atau ayah ibu atau anggota keluarga. Itu termasuk haknya kamu yang ada di rumah. Nah, selain itu haknya kamu yang kedua adalah hak sekolah, hak yang ada di sekolah. Kamu di sekolah jadi murid, jadi siswa itu punya hak di sekolah sini. Nah, hak yang dia diajukan di sekolahan. Contohnya apa hak yang ada di sekolahan? Yaitu menyatakan pendapat. Kalau kamu punya pendapat untuk disampaikan di sekolahan, kamu itu sampaikan, itu haknya kamu. Tapi kalau tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Itu namanya hak. Yang keduanya itu bermain, rekreasi, kreasi. Jadi kalau kamu mau piknik, mau apa, ini kamu punya hak mengajukan pada Pak Guru piknik, itu haknya kamu. Ya. Karena Pak Guru akan memfasilitasi, karena itu haknya murid. Terus mendapat pelajaran dari guru. Nah, kamu kalau di sekolahan itu punya hak di sekolahan itu untuk mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kayak seperti ini pelajaran ini, paham ya? Perlindungan, hak perlindungan. Di rumah juga perlindungannya dari orang tua, tapi kalau di sekolahan adalah perlindungannya dari Pak Guru atau Bu Guru. Nah, terus hak yang lainnya contoh di sekolahan itu adalah fasilitas kelas. Nah, kamu punya hak loh sekolah ini karena lah sekolah ini kayak jadi otomatis kamu Pak Guru ini sekolahannya kotor kudu dibersihkan. Nah, itu ternyata haknya kamu minta dibersihkan. Nah, itu hak. Fasilitas sekolahan. Terus fasilitas sekolahan kayak termasuknya alat-alat olahraga, papan tulis, apa itu fasilitasnya. Kamu punya hak minta diadakan seperti itu. Ini haknya kamu. Ya, pada sekolahnya tanggung jawab siapa? Guru dan kepala sekolahnya. Dan ya, kalau di kelasnya di guru kelasnya, kalau di lingkungan sekolah adalah kepala sekolahnya. Nah, perlakuan adil. Nah, itu termasuk juga hak-hak di sekolahan. Nah, itulah contoh-contoh daripada termasuk hak anak di sekolah dan di rumah. Sekarang setelah kita melaksanakan hak, kamu juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban itu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, itu akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Nah, kewajiban dan kewajiban itu pada kamu sebagai siswa itu ada dua, kewajiban ada di rumah dan kewajiban yang ada di sekolah.
Ya kan ya? Lah kewajiban di rumah itu contohnya apa? Nah, kewajiban sekolah di rumah. Kamu kalau di rumah biasanya itu orang tua meminta apa? Ayo, ayo. Kewajiban di rumah itu adalah belajar dengan rajin. Ya? Belajar dengan rajin. Jadi kamu di rumah selain belajar di sekolahan, juga kamu itu kewajiban di rumah itu belajar dengan rajin. Wajib, ya ngaji, ya sholat, itu kewajiban di rumah, ya kan ya. Nah, terus membantu pekerjaan orang tua yang kamu mampu. Contohnya apa? Isu-isu, ya kan ya, bersih-bersih, menyapu, menata apa tempat tidur kamu yang berantakan. Nah, itu kewajibannya kamu di rumah, ya kan ya. Ini kayak saya tanya, kamu di rumah itu ada yang membantu orang tua tidak? Ya, ada tidak? Ayo, matan apa? Kalau di rumah, kewajibannya bantu orang tua. Contohnya apa? Ayo, ya disuruh untuk beli belanja, ya kan ya. Kalau Patan, kalau Pak apa Pak? Ya membelikan barang-barang, ya minyak atau apa tuh, membantu orang tua. Lah kalau Indra apa Indra? Kalau di rumah membantu orang tuanya. Ya cuci piring. Kalau Tasa Laka, Moza menyapu. Kalau Moza apa? Mengepel. Ya itu termasuk kewajiban kamu yang ada di rumah itu membantu orang tua. Lah kewajiban yang di rumah yang lainnya adalah menyayangi anggota keluarga di rumah. Anggota keluarganya kamu itu di rumah siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik, paman atau dan yang lainnya. Itu adalah anggota keluarga itu wajib menyayangi anggota keluarga. Ya kan ya? Jadi sesama keluarga itu harus orang oleh tukaran, nggak boleh. Kok rebutan karet kan juga tukaran. Rebutan iya biasanya seperti itu kan ya. Nah, taat kepada orang tua itu juga termasuk apa? Kewajiban di rumah. Nah, taat di pekerja apa pada orang tua. Orang tuanya kamu memerintah apa? Taatilah. Sebab siapa anaknya yang taat pada orang tua itu suatu tanda-tanda anak soleh. Ya, anak soleh itu adalah anak yang tidak durhaka, termasuk anak yang tidak durhaka pada orang tua. Di sini kalau ada yang diperintah orang tuanya itu bantah, ada tidak? Hah, ada. Apa? Nah, padahal tapi di sini nggak contoh saja itu misalkan tola ya tuh Sahrul, Rul apa sih ngarannya lah mama belikan ini, belikan apa minyak atau belikan gas. Nah, terus apa karena apa Sahrul itu anak yang baik, akhirnya dia menjalankan. Ini mana uangnya Bu? Ini harganya segini. Tapi kalau anak yang tidak baik, oh dikongkon, wow, gini apa sih sekarang suruh beli apa beli gas, mengko bae lah mengko jarene. Itu adalah termasuk anak yang kurang, yang tidak baik atau tidak taat pada orang tua. Tapi kamu punya kewajiban adalah taat pada orang tua. Yang namanya taat itu adalah menjalankan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh orang tua. Terus contoh kewajiban yang ada di rumah yang lainnya adalah membersihkan kamar tidur. Ada yang kalau kamu itu bangun tidur sudah melaksanakan tugasnya kamu sebagai kewajiban merapikan tempat tidurnya? Ada, ya itu namanya suatu kewajiban yang ada di rumah. Terus menghormati orang tua itu harus dihormati. Ya kan ya? Iya. Bapak kamu kalau orang tua dihormati bisa tepuk anak soleh? Bisa tidak? Ayo. Nah, selain daripada
apa kewajiban yang ada di rumah sekarang, yang kedua kewajiban yang ada di sekolah yang sekarang kamu lakukan di sini. Kewajiban kamu yang ada di sekolahan itu apa? Berperilaku baik dan sopan santun, ya. Kamu harus melaksanakan sopan santun, nah, berperilaku baik pada siapapun yang ada di sini. Orang kena tukaran, orang kena gulet. Nah, kalau kamu gulet di sekolahan otomatis apa? Dapat sanksi tidak? Hah? Dapat, yo. Indra, mematuhi peraturan sekolah. Nah, mematuhi peraturan sekolah contohnya apa? Upacara bendera, melaksanakan olahraga senam, ya kan ya? Itu termasuknya adalah mematuhi peraturan sekolah, memakai seragam, ya. Kalau tidak pakai seragam, kamu akan mendapatkan sanksi. Iya, menghormati guru. Guru kamu itu adalah harus dihormati, sebab orang yang menghormati guru, insya Allah ilmunya bermanfaat. Nah, selain menghormati juga menghargai, merawat fasilitas sekolahan. Jadi apa saja yang ada di sekolah itu harus dirawat dengan baik. Jangan kamu sekolahannya sudah dibuatkan itu apa tanaman-tanaman untuk penyejuk kamu dirusak. Itu adalah namanya tidak tanggung jawab terhadap tidak melaksanakan kewajiban yang ada di sekolahan. Terus datang tepat waktu. Di sini yang sering datangnya terlambat siapa? Atan ini berarti kurang tanggung jawab. Iya. Atan kalau jangan berangkatnya terlalu siang. Kalau malam tidurnya jangan terlalu malam ya. Waktu tidur. Terus disiplin mengikuti kegiatan sekolahan. Kegiatan sekolahan ada apa? Misalkan acara apa lomba-lomba, kamu juga harus melaksanakan. Nah, sekarang untuk berikutnya itu di antara kalian ada yang mau tanya yang namanya hak itu apa? Masalah hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah, dan hak kewajiban yang ada di sekolah dan di rumah. Ada tidak yang mau tanya? Ya, kalau tidak ada sekarang Pak Guru berikan tugas, ya, tugas. Sekarang buat kelompok kamu masing-masing. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ayo cepat. Ya. Ya. Maka kamu di sini ya. Iya. Dan dibuatkan. Sini Wildan. Dibuatkan ini. Kalau telur apa? Wis ya, ya begini aja nggak apa-apa. Ya, sini. Tiga. Mana. Oh. Coba kamu buka pada halaman 58. 66. Halaman 56. Halaman 66. 66
dan 67. Buka coba. Nih. Udah ketemu? Nih. Nah. Nih. Kamu tulis itu, perhatikan. Jawablah pertanyaan berikut. Kamu sudah membaca bacaan di atas kan sudah ya? Manakah yang termasuk hak dan manakah yang termasuk kewajiban dari pertanyaan berdasarkan bacaan di atas? Tulis jawabanmu. Jadi contohnya ini, misalkan Siva nomor 1, nih, perhatikan, lihat. Lihat. Siva dan teman-temannya selalu datang sebelum bel berbunyi. Itu termasuknya kewajiban atau hak. Kalau hak ditulis hak, kalau kewajiban ditulis kewajiban. Pakainya pensil aja pakainya pensil. Pakai pensil. Kan ini pinjam dulu yang lainnya. Ya, dikeluarkan pensilnya. Nah, pensil saja, pensil udah ada ini pensil salah satu aja bisa nggak apa-apa. Mana pensilnya? Ya. Ya. Salah satu tuh yang mengerjakan bareng Mbak coba kamu itu diskusi, ini kamu jawabannya yang tepat itu apa, yang nulis salah satu saja taruh sini. Apa ya. Nah. Yo kerjakan. Perhatikan nomor 1. Coba apa dibaca apa? Ya, Siva dan teman-temannya selalu datang sebelum bel berbunyi. Itu menurut kamu hak atau kewajiban? Silakan kamu rembukan. Apa kira-kira hak? Kalau hak ditulis itu adalah hak. Kalau kewajiban tulis kewajiban, gitu ya. Nah, silakan. Kira-kira dimusyawarahkan. Ini jangan pakai pensil. Kewajiban. Kalau kewajiban ditulis kewajiban. Tulis. Nah, kalau haknya ditulis hak. Pakainya pensil, jangan pakai pulpen. Satu kelompok hanya mengerjakan satu saja. Paham? Ini apa jawabannya? Ini kalau hak ya tulis hak. Kalau kewajiban ya kewajiban, tulis kewajiban. Ini apa dulu? Ya. Sudah? Nomor 2 dari kelompok A. Yuk dibaca Patan. Itu hak atau kewajiban? Ya terserah kamu ditulis mana rembukan. Nomor 2. Nah, ya mulanya disimak aja ndopok dewek-dewek. Yo. Ya. Dan sampai nomor 3. Coba dari Guja dibaca. Bisa. Oh, nomor 3 ya ini ya. Mulanya dirangka kena. Coba ini Andre Indra dibaca dulu. Nomor 3. Sini dibaca dulu. Coba yang lainnya menyimak dulu. Teman-teman yang BK sudah datang lebih awal untuk menjalankan tugasnya, itu hak atau kewajiban? Kalau kewajibannya ditulis kewajiban, kalau hak ya hak. Pilih. Terus nomor 4, daerah gede. Yo. Pelajaran pertama diisi oleh Bu Weni yang mengajarkan matematika, itu termasuk hak atau kewajiban. Tulis kalau hak ya tulis hak, kalau kewajiban tulis kewajiban.
Nah, sekarang nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kamu dibaca sendiri bersama-sama kelompoknya kamu dan jawabannya itu kewajiban atau hak. Silakan dulu Pak Guru akan hanya memantau saja. Silakan kerjakan dulu. So, dikerjakan. Nah, ini apa? Yuk. Musyawarah. Ya. So, kamu dikerjakan sendiri. Kenapa klot? Nih, ada pensilnya. Pensilnya bujel ya kuwe juga. Ada yang tidak bawa pensil? Orang maksudnya yang satu kelompoknya sudah dikerjakan ya. Nah, terus dilanjutkan sini. Ini dilanjutkan terus. Nanti bukan. Ini saja dulu, ini dulu. Ini tugas kelompok dulu. Nggak usah mengerjakan ini yang lainnya ya hanya di sini saja. Salah satu regu yang hanya yang melaporkan hanya satu saja. Nanti ada tugas mandirinya ada sendiri. Batang kakinya kebiasaan seperti itu. Yo, terus nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, ya kan sih bisa baca kan. Udah, bacakan sebisanya. Ya waktunya nanti kamu kalau nggak cepat waktunya tuh apa nggak nyampe kerjakan. Jangan guyon. Jangan. Yo. Sudah sampai nomor berapa? 6 ya terus. Waktunya menggunakan waktu sebaik mungkin. Sampai nomor berapa? Selesai. Kalau yang sudah selesai dikoreksi lagi.
Ya. Kalau yang sudah selesai, kamu itu pada apa tugas B pasangkan keterangan yang sesuai. Contoh, bertemu guru itu kamu dipasangkannya dengan mana? Yang biasa kamu lakukan, misalnya dengan apa? Angka 3 nah, dihubungkan. Ya, langsung di sini nggak apa-apa. Ya. Bertemu guru termasuk apa? Menyapa dengan sopan. Ini orang sak kereng pada parat saja gitu, aja kereng-kereng. Ya. Meminjam buku perpustakaan. Nah. Kalau kamu meminjam buku pada perpustakaan itu harus bagaimana? Sudah selesai?
Yang belum mana? Masa menyiram. Wes. Iya. Kita kerong-kerong. Dikasih ini regu A berarti tulis regu A, regu A, regu A, regu B, regu B. Ini ditulis ya regu C pakai pensil. Regu C, regu C. Ini regu, regu, regu D, regu D di sini tulisnya. Ya. Sudah sekarang melaporkan dari regu A dibaca hasilnya sini. Salah satu membacakan dan satu regu maju sini. Diri di sini. Bawah itunya. Sini. Ini semuanya. Sini. Sini. Kami regu. Men loh. Baca. Kami regu A. Menghasilkan. Yang keras. Membacakan hasil ya, diskusi dan hasilnya adalah satu dibaca ya dibaca dulu itu adalah nah, kata dari regu A. Siva dan teman-temannya selalu datang sebelum bel berbunyi. Betul, katanya hak. Betul atau salah? Salah itu kewajiban. Ya. Kalau yang kedua dibaca. Ya. Hak atau kewajiban? Kewajiban ya bagus. Yang ketiga. Kewajiban atau hak? Iya, kewajiban, betul. 4.
Tuh, dibaca. Itu hak atau kewajiban? Hak, ya nggak apa-apa. Terus nomor 5, ya dibaca. Mamsa dan teman-temannya mendengar bunyi itu ada kewajiban atau hak? Ya kewajiban kalau diberi pelajaran harus mendengarkan. Terus nomor 6. Itu hak atau kewajiban? Hak, ya betul. Ya, setuju. Mereka dilatih dan dibimbing itu oleh Pak Wiro, guru olahraga bermain bulu tangkis. Itu hak atau kewajiban? Hak, ya bagus. Ya. Betul, hak atau kewajiban? Yo, berlatih ya termasuk bisa juga berlatih karena itu adalah bimbingan ya, mendapat bimbingan. Itu termasuknya hak ya. Ya, 69. Hak atau kewajiban? Kewajiban merapikan. Ya, nomor 10. Ya, berarti antri ya. Ya, itu termasuk adalah kewajiban kamu harus mengantri. Udah sana. Sekarang untuk Guru B membacakan hasil daripada ini apa pasangan. Yo, baca apa? Sini sini. Ini mana? Oh. Kami dari Regu B ya. Mau menyampaikan hasil diskusi ya, pelajaran ini. Ya, apa? Terus baca. Ini. Mendapat tugas dari guru. Mendapat tugas dari guru termasuknya apa? Kewajiban. Bertemu bukan bertugas. Ayo dibaca ini ya. Hasilnya apa? Ya, baca ini. Bertemu guru. Bertemu dengan guru, kamu itu hubungannya dengan apa? Hubungan dengan menyapa dengan sopan. Ya, bertemu dengan guru menyapa dengan sopan. Terus meminjam buku perpustakaan. Dengan merawat dan mengembalikan sesuai jadwal. Betul. Terus mendapat tugas dari guru. Ya. Mengerjakan dengan baik. Ya, betul. Terus saat belajar di kelas tidak membuat keributan. Ya, betul. Dah cukup. Nah, gantian bisa. Ayo maju. Ya, sini cepat. Indra yang baca. Kami dari Reguca akan membacakan hasil diskusi. Nah, ini ada sini. Setelah membuang air kecil, Terus apa? menyiram hingga bersih. Ya, menyiram hingga bersih. Terus yang berikutnya saat meminjam pensil teman harus minta izin. Ya, minta izin betul. Terus melihat sampah kertas di kelas. Yo. Membuang di tempat sampah. Ya, membuang di tempat sampah. Yang terakhir saat berbincang dengan teman
mau mendengar dan berbicara bergantian. Iya, bergantian. Lanjut sekarang regude. Ini kami regude Kami regude akan menyampaikan hasil diskusi. Ini dari sini nomor 6. Mereka dapat bertanya kepada guru bila ada pelajaran yang belum dimengerti. Itu termasuk hak. Termasuk hak. Hak, ya betul. Yang keras. Mereka dilatih dan dibimbing Pak Wiro, guru olahraga bermain bulu tangkis. Adalah hak atau kewajiban. Hak. Apa? Hak. Hak, ya, delapan. Semua anak mendapat giliran berlatih kewajiban. Hak atau kewajiban? Kewajiban. Anak-anak saling membantu merapikan peralatan olahraga dan mengambilkan ke ruang penyimpanan. Kewajiban. Ya, terus nomor 10. Saat membeli makanan di kantin, mereka nganter dan tidak ada yang saling berebut ingin didahulukan. Kewajiban. Sudah, sekarang sudah selesai. Masuk. Nah ya, tadi dari hasil itu adalah untuk regu A itu ada betul berapa nanti dari hasilnya itu mendapatkan nilai karena betul 6 dapat nilai 6. Kalau tadi regu B-nya itu karena betulnya itu betul 8 tadi ya, berarti dapat 8. Regu C dapat 7 dan regu D dapat 9. Nah, ini hasil daripada diskusi kamu yang disampaikan, dipaparkan di depan temannya kamu. Tepuk tangan untuk regu C, D yang dapat nilai 9. Ya, tepuk tangan. Ya, yang keras. Untuk selanjutnya tugas yang diberikan Pak Guru adalah nanti adalah kamu menjalankan atau untuk dikerjakan sendiri-sendiri pada halaman, coba kamu lihat pada halaman berikutnya yaitu halaman 68. 68. Itu dikerjakan sesuai dengan kamu masing-masing. Ya itu untuk PR aja udah nggak apa-apa. PR ya. Ini. Ya. Nah sekarang pelajaran sudah selesai dan saya akhiri. Ya, bacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya.